Setelah Partai Nasional Demokrat terdepan di dalam menyampaikan sikap mereka untuk menerima hasil perhitungan KPU yang memenangkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, ya, PKS juga kemudian mengambil langkah yang tidak jauh berbeda, yaitu mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Akan tetapi, namun, ya, persoalan tentang gugatan hasil pemilu sudah didaftarkan yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuka, ya, pelaporan atau penerimaan gugatan selama 3 kali 24 jam. Model politik atau strategi politik seperti apa yang kemudian mereka mainkan. Kita akan bahas lebih jauh dalam hal itu, bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita akan bahas satu topik, ya. Ya, ini sikap ini kelihatannya mendua, tetapi tidak apa-apalah, mendua mentiga, yang penting konstitusional, kita dukung-dukung saja, ya, kita fine-fine saja, oke-oke saja. Dan harapannya demikian, jalur-jalur konstitusi lah yang kemudian yang disiapkan oleh konstitusi, itulah yang harus digunakan. Nah, topik kita kali ini adalah Anies, ya, vonis, ya, kemenangan Prabowo Gibran ternodai, ya. Anies vonis kemenangan Prabowo dan Gibran ternodai. Anies, ya, tapi sebelumnya kita mau lihat buku kita dulu, ya. Ini buku kita sengaja ambil dari perspektif komunikasi, ya. Ya, seni berbicara tanpa bikin sakit hati. Nah, ini seni berbicara tanpa bikin sakit hati, ya. Tulisan Oh Soo Hyang, ya, ini orang Korea kayaknya ini. Ya, di dalam buku ini teman-teman sekalian, ya, ada judul atau topik yang ditulis di dalam bab 9 halaman 33, bukan apa yang dikatakan tetapi cara mengatakannya. Jadi bukan apa yang dikatakan tetapi cara mengatakannya. Ya, misalkan di sini makanlah nasi, ya. Ya, dibandingkan dengan makanlah nasi kek, ya, bukan, ya, makan nasi kek, oh gitu, ya. Ya, jadi dua hal, makanlah nasi, makan nasi kek. Nah, dua kalimat ini terlihat sama, ya, tetapi artinya sebenarnya jelas berbeda. Kalau kalimat pertama adalah sebuah informasi untuk menyuruh orang untuk makan nasi. Ya. Sementara kalimat yang kedua memiliki nuansa yang seolah-olah memandang rendah seorang karena kata kek, ya. Jadi meminjam perspektif buku ini, kelihatannya memang kita harus akui Mas Anies ini memang memiliki kecakapan, ya, kompetensi, kapasitas retorik yang baik sekali, terdengar smooth, ya, terdengar ramah santun, ya, tetapi sebenarnya dia memiliki sebuah, kalau saya coba rasa-rasakan, ya, dari sisi rasa bahasanya, kelihatannya memang ada sesuatu yang juga tidak beres, ya, dari sisi komunikasi politik yang disampaikan oleh Mas Anies, ya, ketika beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang lahir dari proses ternodai, ya, dengan adanya penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan akan menghasilkan output kebijakan yang, ya, penuh dengan ketidakadilan. Nah, jadi satu sisi di dalam pidato atau komunikasi politik yang disampaikan oleh Mas Anies dan juga Caimin, didampingi Caimin, terkait dengan maksud mereka menempuh jalur gugatan hukum PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum, ya, kelihatannya ini satu langkah yang baik, yang arif, ya, ya, dengan maksud untuk membangun demokrasi yang jauh lebih baik, yang lebih kuat, ya, dengan memilih jalur yang konstitusional, tidak melakukan agitasi, ya, terhadap publik, ya, atau penghasutan terhadap publik dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita simak baik-baik statement beliau, ini mengungkapkan satu makna yang berbeda, berbanding terbalik dari apa yang dia maksudkan dengan pilihan konstitusional untuk membangun, menghormati negara demokrasi. Tetapi kemudian sudah memvonis di awal, ya,
jadi mengambil alih peran, ya, mengambil alih peran dari hakim MK, karena beliau sudah memberikan satu pernyataan, perasaan yang juga quote terdengar sebagai agitasi, ya, penghasutan untuk memandang hasil pemilu ini sebagai sebuah proses ternodai, ya. Silakan saja diperhatikan statement-statement yang beliau sampaikan bersama dengan Caimin yang memandang, ya, bahwa proses-proses itu curang dan penyimpangan. Harusnya, idealnya, normatifnya beliau harus mengatakan, ya, kita hormati hasil hitung KPU apapun itu, karena memang itu merupakan tugas dari KPU untuk menyampaikan hasilnya. Hanya saja kami memandang ada dugaan bahwa sebuah proses pemilu ini, ya, tidak memberikan rasa adil kepada kami, sehingga kami mencoba untuk memanfaatkan jalur-jalur konstitusional, kali-kali bahwa apa yang kami duga itu sungguh demikian adanya, ya. Nah, saya kira kalau komunikasi seperti itu disampaikan, itu jauh lebih baik, jauh lebih bisa mendukung bahwa memang benar niatan Mas Anies dan Caimin dalam rangka untuk ikut serta membangun negara demokrasi modern yang betul-betul menghormati, ya, proses-proses politik, proses-proses pemilu yang berlangsung. Tetapi ketika membuka statement dengan mengatakan bahwa ternodai kemenangan tersebut dan mengatakan bahwa kepemimpinan yang lahir dari proses ternodai itu adalah penyimpangan, ternodai oleh karena penyimpangan kecurangan itu merupakan bentuk sebuah kepemimpinan yang hanya akan menghasilkan output kebijakan yang serba, ya, tidak adil. Nah, di sini letaknya. Jadi komunikasi politik itu juga sebenarnya bukan apa yang ingin dikatakan, tapi bagaimana cara mengatakan itu penting, ya. Karena kalau sesuatu cara mengatakan itu juga tidak tepat, ya bisa jadi apa yang disampaikan itu jadi tidak tepat. Nah, karena itu kita memang mendorong, ya, kita sepakat saja bahwa proses perselisihan hasil pemilihan umum ini silahkan digelar di Mahkamah Konstitusi, ya. Tetapi narasi-narasi yang terus-menerus membold, ya, atau menekankan, mengunderline secara tebal bahwa terjadi kecurangan, apalagi terstruktur, ya, masif, ya, sistematis dan masif, itu sesuatu yang sebenarnya harusnya dimundurkan terlebih dahulu, ya. Ya, masuki saja sebuah proses itu dan ajukan bukti, ya, sekalipun harus membawa 1.000 pengacara, ya, ya semua, jangankan 1.000, 1 juta pengacara juga tidak masalah, ya. Persoalannya silakan saja dihadirkan. Kita warga negara justru lebih senang kalau hasil MK nanti menunjukkan bahwa ada pemenang yang legitimate, supaya jalannya pemerintahan atau government dengan berbagai macam kebijakan itu bisa baik dan terhindar dari suatu tuduhan-tuduhan yang tidak menodai proses demokrasi kita, bukan partai politik.